Pak Muhadjir, ini kan memang masyarakat sudah diberikan kelonggaran-kelonggaran begitu ya. Yang perlu menjadi catatan selama bulan suci Ramadan ini, apa yang menjadi catatan atau yang perlu diingat oleh masyarakat nih Pak? Ya, ini kan tahun pertama kali umat Islam khususnya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan agak leluasa, terutama di dalam menjalankan ibadah sholat tarawih. Sudah diizinkan oleh Pak Presiden untuk keluar rame-rame mendatangi masjid-masjid untuk sholat berjamaah. Tapi tetap harus hati-hati memperhatikan protokol kesehatan, walaupun misalnya juga sudah diizinkan untuk tidak lagi membuat jarak. Waktu jamaah sofnya boleh rapat, tapi ya jangan rapat teman-teman gitu ya. Dan upayakan terus memakai masker. Kemudian mereka yang komorbid jangan memaksakan diri untuk ikut sholat jamaah di masjid, terutama yang punya penyakit-penyakit bawaan berat, termasuk juga yang manula. Ya. Kemudian kalau terasa badan tidak enak, jangan memaksakan diri juga untuk ikut jamaah, lebih baik sholat tarawihnya di rumah. Kemudian nanti pada waktu Lebaran juga dibolehkan untuk mudik. Ya. Nah, mudik itu nanti Presiden sudah menyetujui ada libur bersama juga. Libur bersama itu akan berlangsung mulai tanggal 29 sampai 29 April sampai 6 Mei ya. Jadi ada 10 hari libur bersama ya, cuti bersama. Jadi nanti bisa rame-rame ngambil cuti, mudik, dibolehkan. Tetapi tadi itu protokol kesehatan harus diperhatikan dan jangan lupa persyaratan vaksin, yaitu harus sudah vaksin 2, itu pun nanti harus dibuktikan dengan tes lagi. Sedangkan yang tanpa tes itu yang booster, yang vaksin sudah ketiga kalinya itu bebas. Ya, karena kenapa kok pemerintah meminta supaya kode booster? Karena sudah terbukti secara medis yang di booster itu daya tahannya, imunitasnya itu naiknya berlipat-lipat. Berlipat-lipat, sehingga kalau ada orang yang sudah di booster, itu kecil kemungkinan terkena serangan COVID Omikron maupun Delta. Ya. Dan kalau seandainya terserang pun juga tidak akan berat. Ya, ini harus tetap waspada karena angka kematian COVID juga masih cukup tinggi, walaupun memang tidak yang paling tinggi di antara penyakit-penyakit yang lain. Ya. Dan juga terutama terbukti bahwa yang terkena itu umumnya belum divaksin atau baru divaksin 1 kali atau yang komorbid. Dan kecil sekali yang terkena karena sudah di booster atau divaksin yang kedua. Jadi karena itu ini mohon mari rame-rame yang belum booster untuk datang ke masjid-masjid, karena sekarang Presiden sudah menginstruksikan supaya masjid-masjid juga disiapkan untuk vaksinasi booster dan vaksin lengkap. Dan gratis, nggak usah bayar, sehingga nanti kalau berangkat ya mudik juga nggak perlu PCR bayar kan, gitu. Tes web atau tes PCR yang bayar itu. Itu Mbak. Nah tapi kalau terkait dengan cuti bersama nanti nih Pak Muhadjir, ini apakah memang fix atau masih melihat situasi kondisi sebenarnya? Sudah fix. Sudah fix. Jadi Bapak Presiden sudah menyetujui ya, dan ini sedang diproses, nanti ada surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama itu antara Menteri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menpan RB, kemudian Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Dalam Negeri. Ya, jadi nanti akan ditandatangani untuk surat keputusan bersama untuk mudik. Oh, Menteri Agama maksudnya. Menteri Agama, Menpan RB, dan Menteri Tenaga Kerja ya. Oke Pak, jadi ini tidak akan ada, ya kadang-kadang kan masyarakat khawatirnya adalah, takutnya kan nanti kebijakan ada perubahan lagi di menit-menit terakhir, padahal sudah dipersiapkan jauh-jauh hari begitu. Nah potensi itu apakah masih mungkin terjadi untuk tahun yang sekarang Pak? Kalau potensinya sih ada, tapi probabilitasnya kecil ya, mungkin 10% lah gitu. 90% sudah oke. Oke. Jangan berdoa, mudah-mudahan COVID-nya tidak ndadi aja. Pokoknya asal COVID-nya tidak ngamuk kemana-mana ya. Kalau kondisinya masih sekarang ini, apalagi lebih di bawahnya ini, pasti cuti bersama dan boleh mudik, segala itu pasti akan boleh diizinkan. Oke baik. Terakhir mungkin Pak Muhadjir, karena mau perjalanan juga ya, Pak, yang disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk pendengar PRFM nih Pak.
Ya, pesan saya semuanya tetap memperhatikan kesehatan, ya, dan kalau memang berencana mau mudik, memanfaatkan Lebaran pertama boleh mudik ini, siapkan jauh-jauh hari, termasuk kendaraannya, ya, karena nanti angka yang akan mudik itu diperkirakan di atas 70 juta. Nah, jadi ini akan mudik besar-besaran. Bahkan kalau nanti ada ini gratis, mudik gratis dari instansi maupun perusahaan-perusahaan itu malah bisa sampai 90 juta. Karena itu yang mau mudik bawa sepeda motor sebaiknya sepeda motornya diangkut saja. Nanti akan Kementerian Perhubungan Pak Budi Karya sudah menyiapkan beberapa truk untuk mengangkut sepeda motor. Sehingga nanti mereka yang mau mudik cukup nitipkan sepeda motornya ke Kementerian Perhubungan dan dia bisa naik kendaraan umum. Nanti kemudian bisa diambil di tempat tujuan. Karena terbukti bahwa banyak sekali kecelakaan mudik itu terjadi adalah terutama pengendara sepeda motor. Oke, baik.